Selamat petang saudara-saudari. Untuk yang membawa HP silakan dimatikan dahulu agar tidak mengganggu jalannya kebaktian. Terima kasih. Kita akan menyanyikan pujian nomor 1. Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan berada di bait sucinya, semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri, sembah sujud. Amin. Saat teduh Galatia pasal 5 ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Saat teduh selesai, mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan pujian nomor 123, Sungguh Heran Penebusku. Pujian nomor 123. Sungguh heran penebusku, tersalib untukku. Ia curahkan darah kudus, menghapus dosaku. Untuk dosa pengkubuat, Tuhanku menderita. Betapa besar anugerahnya di dalam kasih-Nya. Untuk balaskan kasih-Nya, ku serahkan diriku, rela layani Dia selalu sepanjang umurku. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di sorga, kami datang ke tahta-Mu yang kudus, sekaligus tata anugerah-Mu pengampunan dosa melalui Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berterima kasih karena Engkau memberi kami kesempatan untuk berkebaktian pada hari ini. Kami mohon belas kasihan-Mu mengampuni dosa-dosa kami, sehingga kami dilayakkan datang ke hadirat-Mu yang kudus. Mohon Roh-Mu menyertai kami, sehingga kami dapat menyembah Engkau sesuai dengan kebenaran firman-Mu, supaya setiap acara kebaktian ini berkenan kepadamu dan hanya untuk memuliakan Engkau dan Putra-Mu dan Roh-Mu yang kudus. Dengarkanlah doa kami yang kami ucapkan dengan rasa terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami, bersama-sama mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Oh, 'Hormat diberi, puji
Putra, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang, dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita buka Alkitab kita yang diambil dari Roma pasal 7 ayat 13 sampai 26. Roma pasal 7 ayat 13 sampai 26. Roma pasal 7 ayat 13 sampai 26. Kita akan membaca ayat ini secara bertanggapan. Dua ayat terakhir kita akan baca bersama-sama. Roma pasal 7 ayat 13 sampai 26. Roma pasal 7 ayat 13 sampai 26. Jika sudah membukanya, mari kita baca. Roma pasal 7 ayat 13 sampai 26. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian untukku? Sekali-kalinya tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian untukku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik, sebab kehendak yang memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang aku tidak kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang aku tidak kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki perbuatan apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang melepaskan aku dari tubuh maut ini? Sama-sama. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku, aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku, aku melayani hukum dosa. Bersyukur untuk firman yang sudah kita bacakan. Mari kita nyanyikan satu pujian. Pujian nomor 150. Yesus sobat yang sejati.
Pujian nomor 150. Yesus sobat yang sejati. Yesus sobat yang sejati, tanggung segala dosaku, tiap hal ku boleh bawa dalam doa padanya. Bila jantungku gelisah, percumalah berlelah, bersandarlah pada Yesus, berdoalah padanya. Bila ada pencobaan dan bimbang di jantungku, ku tak akan putus asa, pada Tuhan berseru. Tiada yang seperti Yesus, yang mau tanggung susahku. Yesus kan menguatkanku, ku berdoa padanya. Adakah jantungmu susah, lelah karena beban berat? Yesuslah penolong kita, berdoalah padanya. Walau kawan tinggalkanmu, datanglah kepadanya, dan di dalam pelukannya jantungmu sentosalah. Selanjutnya kita akan perjamuan kudus kepada hambanya. Mari kita membaca firman Tuhan sebagai dasar perjamuan Tuhan pada malam hari ini dari Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai ayat 30. Matius 26 ayat 26 sampai ayat 30. Kalau sudah terbuka bagian firman Tuhan ini, mari kita menyimaknya dan saya akan membacakan untuk kita semua. Injil Matius 26 ayat 26 sampai 30. Penetapan perjamuan malam. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan lagi minum hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku." Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Amin. Kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sungguh berterima kasih karena
kasih-Mu. Engkau telah memberikan kami Tuhan Yesus. Melalui Tuhan Yesus, anugerah keselamatan kami terima dari Engkau. Kami berterima kasih Tuhan Yesus, Allah sejati menjadi manusia sejati, dan Dia rela mati untuk dosa-dosa kami di atas kayu salib. Dengan darah-Nya yang kudus, dosa kami dapat diampuni. Ya Bapak, sekarang kami datang ke meja perjamuan ini untuk mengambil roti sebagai lambang dari tubuh Yesus yang tidak berdosa, yang disalibkan untuk menanggung dosa kami. Dan kami juga akan menerima cawan yang mewakili, yaitu air anggur di dalamnya, darah Yesus sebagai darah perjanjian yang ditumpahkan untuk banyak orang, khususnya kami orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga dosa kami dapat disucikan. Ya Bapa, kami mengaku kami sudah berdosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ampunilah dosa kami. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk keluarga kami yang belum percaya Yesus, supaya mereka bisa percaya Yesus. Dan melalui perjamuan ini, kami dikuatkan untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali sebagai Raja segala Raja, Tuhan dari segala Tuhan. Dan kami akan bertemu dengan Yesus yang akan memimpin perjamuan untuk kami semua orang yang percaya di sorga. Demikianlah doa kami Bapa. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jadi Tuhan Yesus sebelum Dia disalib, Dia bersama-sama murid-muridnya di ruang atas. Seperti kita di saat ini ya, di ruang atas. Dia mengambil roti. Roti ini adalah roti yang tidak beragi, roti Paskah, yang melambangkan tubuh Tuhan Yesus yang tidak ada dosa, yang dipecah-pecahkan, yaitu disalibkan mati untuk menanggung dosa-dosa kita. Setelah roti ini diambil, Dia berdoa, Dia memecahkan roti, dan Dia membagikannya kepada murid-muridnya. Untuk yang sudah mendapatkan roti, silakan berdoa di tempatnya masing-masing, meminta belas kasihan Tuhan untuk mengampuni dosa kita semua. Dan juga kita mau berdoa ya untuk keluarga kita yang belum percaya Yesus, supaya mereka bisa percaya Yesus. Dan kita juga berdoa supaya kita diberi kesempatan ya untuk melayaninya, untuk menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita berdoa di tempat kita masing-masing. Marilah kita dengan ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan, kita menerima roti ini yang melambangkan tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan untuk menebus dosa kita. Mari kita terima roti ini. Selanjutnya Tuhan Yesus mengambil cawan, dan di dalam cawan ini berisikan air anggur yang melambangkan darah Tuhan Yesus, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk banyak orang, untuk mengampuni dan menghapus semua dosa kita. Setelah Tuhan Yesus mengambil cawan ini, Dia berdoa, mengucap terima kasih, dan Dia bagikan kepada murid-muridnya.
Mari kita terima cawan ini dengan ucapan syukur dan kita percaya air anggur di dalam cawan ini melambangkan darah Yesus yang sudah dicurahkan di Bukit Kalvari yang bisa menghapus dosa-dosa kita semua. Mari kita terima dengan ucapan terima kasih. Salibnya, selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Silakan duduk. Puji Tuhan atas perjamuan kudus yang sudah kita laksanakan. Selanjutnya mari kita mencoba menghafal ayat hafalan yang ada di buletin di dalam kotak yang diambil dari Roma pasal 7 ayat 24 sampai 25. Kita akan membaca ayat ini sebanyak 2 kali dan kita akan mencoba menghafalkannya 1 kali. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Roma pasal 7 ayat 24 sampai 25. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur pada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sekali lagi kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Roma pasal 7 ayat 24 sampai 25. Sebab aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur pada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saya akan memberi waktu untuk kita semua agar kita coba menghafalkannya tanpa melihat teks. Roma pasal 7. Mari kita coba menghafalkannya tanpa melihat teks. 1, 2, 3. Roma pasal 7 ayat 24 sampai 25. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah, Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudari, silakan membawa buletin ini pulang agar kita bisa menghafalkan ayat hafalan ini di rumah masing-masing. Selanjutnya kita lihat warta gereja. Warta gereja yang pertama, pelatihan, pelayanan, dan guru sekolah minggu. Kita doakan dan ikutilah pelatihan guru sekolah minggu dan pelayanan yang akan diselenggarakan pada bulan ini, bulan Februari. Info lebih lengkap silakan menghubungi pengurus dan semoga kita semua dapat melayaninya. Saya lihat tidak ada yang baru, mari kita tetap berharap agar Tuhan menambahkan jiwa-jiwa baru di gereja kita. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Untuk kantong persembahan akan dibawakan oleh Saudari Lucy. Sambil menjalankan persembahan, mari kita menyanyikan pujian nomor 170. Ada kuasa dalam darahnya. Pujian nomor 170. Ada kuasa dalam darahnya. Maukah
engkau bebas dari dosa. Dalam darahnya ada kuasa dan menangkan segala nafsu jahat. Ajaiblah kuasa darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Maukah engkau bebas dari nafsu? Dalam darahnya ada kuasa, datang padanya nyata kesucian. Di dalam kuasa darahnya ada kuasa, dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Maukah engkau melayani Yesus? Dalam darahnya ada kuasa dan dibasuh oleh darah kudus. Di dalam kuasa darahnya ada kuasa, dalam darahnya Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Kita bangkit berdiri dan menyanyikan doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami menyerahkan persembahan kami. Kiranya Engkau berkenan menerimanya. Pakailah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu dalam pelayanan dan perluasan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Berkatilah saudara-saudari yang telah membawa persembahan ini, khususnya anak-anak yang uangnya berasal dari orang tua mereka, supaya semua keluarga kami percaya Tuhan Yesus dan diselamatkan. Ajarlah kami melayani Engkau sebagai korban hidup yang memuliakan nama-Mu. Demikianlah kami berdoa dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Untuk anak-anak, silakan ke kelas sekolah minggu secara tertib. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh GSPI Peter Yoksan dengan tema siapakah yang melepaskan aku dari tubuh maut ini. Pada hambanya kami persilakan. Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, selamat malam. Kita membaca sekarang dari Roma 8 ya, ayat 1 dan 2. Roma 8 ayat 1 dan 2. Roma 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman untuk mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi Roh yang memberi kita hidup kekal telah memerdekakan kita yang percaya Yesus dari hukum dosa atau hukum maut. Roma 8 ayat 1 dan 2. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap terima kasih karena Engkau memberi kami kesempatan untuk berkebaktian matahari terbenam.
Kami berdoa supaya gerejamu ini Engkau pakai untuk memuliakan namamu. Engkau juga menolong kami, anggota-anggota gerejamu, untuk melayani Engkau, bahkan dapat bersaksi untuk memberitakan Injil kepada keluarga kami, kawan kami, kenalan kami, supaya mereka bisa percaya Yesus. Dan kami mohon belas kasihan-Mu menambahkan anggota-anggota baru yang percaya Yesus di gerejamu ini. Ya Bapa, kami juga saat ini secara khusus mau berdoa untuk kakak sulung dari saudara Sultan di Punggur yang sedang sakit berat, supaya Engkau menjaga dia agar besok ketika kami datang memberitakan Injil kepadanya, dia mau percaya pada Tuhan Yesus. Bapak, kami juga saat ini mau berdoa untuk keluarga kami yang tidak ada di Pontianak. Engkau melindungi mereka, khususnya Rio yang ke Singkawang, Engkau menjaga dia. Dan bahkan keluarga saudari Ango yang akan pergi ke kampungnya, kiranya Engkau menolong, pergi dan pulang dalam keadaan baik. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk keperluan kami semua yang sakit Engkau sembuhkan, yang mempunyai problem kehidupan, kiranya Engkau menyelesaikan masalah itu untuk kami. Berikanlah kami ya Bapa kerohanian yang baik, sehingga kami dapat bersaksi untuk memuliakan namamu. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau menolong kami dan juga anak-anak di sekolah minggu, agar kami dapat memahami firman-Mu, dan kami semakin mengasihi Engkau karena kami diberi pengajaran oleh Roh Kudus tentang firman-Mu, firman yang paling berharga di dunia ini, sehingga kami dikuatkan untuk melayani Engkau dan untuk menyongsong kedatangan Yesus kedua kali untuk kemuliaan namamu. Demikianlah doa kami ya Bapa, ampunilah dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, ayat hafalan kita itu aku, ya, manusia malang, ya, manusia malang. Dikatakan siapakah yang dapat membebaskan aku, ya, bukan siapa yang akan, ya, tapi siapa yang dapat yang membebaskan aku dari tubuh maut. Ini pertanyaannya. Jadi jawabannya apa? Syukur kepada Allah, terima kasih kepada Allah yang telah menciptakan kita. Dan Dia mengirim Yesus Kristus untuk menanggung dosa-dosa kita, sehingga kita dimerdekakan, ya, dari hukum dosa, hukum maut, ya. Dan Yesus Kristus itu adalah siapa? Tuhan kita. Nah, kalau kita membaca Roma pasal 7, saya sudah katakan judulnya apa? Upah dosa, akibat dosa adalah kematian. Dalam Roma 6 ayat 23, ya. Kemudian Roma 8 itu satu pasal, judulnya apa? Dikatakan 6:23, tetapi karunia Allah adalah hidup kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, kita lihat dari ayat 1 yang telah kita pelajari minggu yang lalu sampai ayat 12. Itu tentang hubungan manusia dengan hukum Taurat, ya. Manusia dengan hukum Taurat. Hukum Taurat itu untuk orang yang percaya, dia seperti seorang istri yang suaminya sudah mati. Hukum Taurat itu seperti suaminya sudah mati. Jadi istri ini dia bebas, ya, kawin lagi dengan pria yang lain, ya, tidak dianggap berzina. Yang kedua, hukum Taurat itu seperti apa? Ya, seperti mayat. Kalau mayat berarti dia sudah mati, dia tidak bisa lagi digoda untuk berdosa. Itu hubungan manusia dengan hukum Taurat seperti itu untuk orang yang sudah percaya. Nah, kemudian antara kita hukum Taurat, ya, dengan Kristus hubungannya apa? Jadi Kristus, ya, sudah membangkitkan kita, ya, dari antara orang mati, ya, sehingga kita sekarang sudah merdeka, ya, dari hukum Taurat dan hukum dosa. Hanya dua hukum yang perlu kita jalankan, yaitu hukum apa tuh? Hukum baptisan menggantikan sunat, hukum perjamuan kudus menggantikan Paskah, dan hukum moral 10 hukum harus kita jalankan. Kalau hukum sipil, nah, sudah kita ikuti hukum di mana negara kita ada. Nah, jadi minggu lalu sudah kita pelajari. Nah, kita sudah bangkit, ya, dari kematian. Sehingga apa yang terjadi? Kenapa Yesus membangkitkan kita dari kematian? Rohani kita dulu kan mati, kan? Setelah kita percaya Yesus, rohani kita itu menjadi hidup. Tujuannya satu, kan? Untuk memuliakan Allah. Ini penting, ya. Kalau kamu ditanya, apa tujuan hidup kamu?
untuk memuliakan Allah dan menikmati persekutuan dengan Allah seperti sekarang ini ya, kita bersekutu dengan Allah, ya kita menikmati. Nah, hari ini kita akan belajar dari pembacaan tadi Roma 7 ayat 13 sampai 26. Ini juga bagian kitab suci yang susah untuk dipahami ya. Kenapa demikian? Karena Paulus ya menulis berdasarkan ilham Roh Kudus, dimulai dengan pertanyaan. Coba kamu lihat ayat 13. Jika demikian, adakah yang baik hukum Taurat itu membuat aku menjadi mati? Kok bisa ya sesuatu yang baik, yaitu hukum Taurat, hukumnya Tuhan, kok bisa membuat manusia jadi mati? Itu pertanyaannya. Dia mengatakan sekali-kali tidak. Nah, dalam bahasa aslinya sekali-kali tidak itu artinya apa? Jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi. Jadi dia berkata, tetapi supaya nyata hukum Taurat itu diberikan, jadi dari hukum Taurat kita mengenal dosa apa itu sebagai dosa apa. Paham ya? Kapan hukum Taurat diberikan pada manusia? Masih ingat? Di zamannya Musa. Diberikan 2 loh batu di Gunung Sinai kan? 5 hukum dan 5 hukum. Ada 10 hukum. Itu hukum Taurat. Jadi kapan diberikan? Abad 15 sebelum Yesus lahir. Ya, waktu diberikan, orang berbuat dosa apa? Dah jelas. Misalnya orang tidak percaya Yesus. Dia punya Allah lain. Dia melanggar hukum keberapa? Hukum pertama. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kemudian dia membuat patung. Hukum keberapa yang dia langgar? Hukum kedua. Jadi jelas ya, dengan hukum Taurat itu diberikan, dosa-dosa apa yang kita lakukan itu sudah jelas. Nah, seperti kalau orang korupsi, hukum keberapa yang dia langgar? Jangan mencuri. Hukum apa? 8. Kalau kita masuk supermarket ya, kita ambil barang ya, akan kena borgol. Kenapa? Karena mencuri. Nah, jadi dengan hukum Taurat ini, dosa apa yang dilakukan oleh manusia, jelas itu dosa apa. Kemudian dikatakan di sini, supaya melalui hukum dosa, itu jelas dosa nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Nah, sekarang kita lihat ya, pelajaran kita pada malam hari ini dapat kita bagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama, yaitu dari ayat 14 sampai 16, itu ada konflik. Ada apa? Ada pertentangan. Pertentangannya apa? Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Jadi hukum Taurat ini adalah rohani. Paham ya? Sedangkan kalau kamu lihat di sini, tetapi aku bersifat daging, ya, terjual di bawah kuasa dosa. Kemudian dilanjutkan, sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Kenapa begitu? Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Kemudian, jadi jika aku berbuat apa yang tidak ku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Hukum Taurat itu rohani, hukum Taurat itu adil, hukum Taurat itu baik. Nah, sedangkan manusia, kita, orang yang berdosa, walaupun kita sudah percaya Yesus loh, kita punya tubuh, dikatakan di sini, tubuh kita masih tubuh yang bersifat daging. Bersifat apa? Daging. Jadi di dalam daging tubuh kita ada yang namanya apa? Nafsu. Nafsu apa itu? Nafsu daging, nafsu mata, dan sombong. Itu yang bisa digoda iblis, sehingga ya melalui nafsu daging, nafsu mata, sombong, manusia bisa jatuh dalam dosa. Walaupun kamu sudah percaya Yesus, ya kita tidak bisa hidup suci 100%. Paham? Dan Yesus waktu dia mengajar orang Yahudi itu sangat sombong loh. Mereka berpikir ya dengan menjalankan hukum Taurat mereka bisa masuk surga. Nggak bisa kan? Hukum Taurat itu sudah saya jelaskan minggu yang lalu, apa gunanya? Menuntun orang bertemu Yesus. Ya, seperti apa? Guru les kan? Dia mengantar anak yang belum akil balik untuk ke sekolah. Dia menjemput dia pulang, di rumah dia mengajar dia les sampai umurnya itu sudah 17 tahun. Secara hukum dia sudah diberi hak ahli waris oleh ayahnya. Sebelumnya itu dia adalah anak-anak, tidak punya hak ahli waris. Nah, kalau kita lihat di sini ada konflik. Konfliknya apa? Rasul Paulus mengatakan dia ingin berbuat baik, justru yang dia lakukan bukan kebaikan, malah bagaimana? Kejahatan. Dia tidak mau berbuat jahat,
justru dia berbuat jahat. Ini satu konflik. Kenapa bisa terjadi begitu? Kenapa ya? Susah ini untuk menjelaskannya. Sampai saya merenung, ilustrasi apa yang cocok? Hukum Taurat baik, kita tidak baik. Sehingga hukum Taurat dikasih kepada kita, justru bagaimana? Kita nggak bisa jalankan. Nah, baru-baru ini ada komputernya Ezra rusak. Ya, jadi waktu komputernya dinyalakan, tidak bisa masuk ke window. Jadi karena tidak bisa masuk ke windownya kan baik kan? Nggak ada masalah. Nah, ternyata saya bawa ke toko komputer, dia bilang ini hard disknya, SSD-nya rusak. Artinya begini, softwarenya bagus, hardwarenya error. Paham? Softwarenya baik, hardwarenya error. Jadi software yang baik kamu masukkan ke hardware yang error, jadi komputernya terus error. Nah, hukum Tauratnya baik, kitanya yang error. Kitanya apa? Error. Sehingga terus-menerus jadi apa? Error. Paham kan? Kalau kita tidak error, tubuh kita nggak akan sakit, nggak akan mati, nggak akan rusak. Karena tubuh kita sudah rusak oleh dosa. Sehingga walaupun hukum Taurat ini rohani, hukum Taurat ini baik, kita ini daging, kita ini dosa, kita ini bagaimana? Tidak adil dan jahat. Paham? Nah, itu yang pertama ya. Kenapa ada konflik? Jawabannya apa? Hukum Tauratnya baik, sempurna, kitanya apa? Error. Kitanya apa? Error. Walaupun yang baik masuk ke dalam diri kita, tetap itu hasilnya kadang-kadang itu error. Ya, jangan bilang ya, setelah percaya Yesus orang tidak dapat berbuat dosa. Kita kadang-kadang bisa jatuh dalam dosa. Contohnya Raja Daud kan, dia berdosa, mengambil istrinya orang, membunuh suami orang. Dan siapa lagi yang berdosa setelah dia percaya Yesus? Rasul Petrus kan, dia menyangkal tidak kenal Yesus 3 kali. Jadi bisa error nggak? Bisa ya. Ini konflik kenapa? Softwarenya baik, hukum Tauratnya baik, kitanya apa? Hardwarenya error. Bisa diterima ilustrasi ini? Ya, paham ya? Nah, sangat susah memahaminya. Kok bisa begitu ya? Hukum Tauratnya baik. Kenapa kita tidak bisa? Karena kita ada errornya. Kemudian yang kedua, apa yang menyebabkan konflik? Ya, ayat yang ke-17 sampai 23. Mari kita lihat di situ. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam diriku. Ya, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada satupun yang baik. Ini jelas di sini ya. Manusia berdosa, di dalam diri kita, kita tidak ada yang baik. Nah, seandainya kamu percaya Yesus, bukan karena kamu baik loh, dibandingkan orang lain, bukan. Kenapa kamu bisa percaya Yesus? Karena Allah mengasihi kamu. Paham? Bukan kamu lebih baik daripada teman kamu, sehingga Allah melihat, Sherlyn lebih baik dari kawannya, jadi dia membawa Sherlyn percaya Yesus. Bukan. Kita semua dikatakan di sini tidak ada yang baik. Sebab ya dikatakan di sini kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal ya apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku berbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi coba digarisbawahi ya, dalam ayat 20 yang terakhir kalimatnya apa? Dosa yang diam di dalam aku. Ya, kata-kata dosa di dalam aku, dosa yang diam di dalam aku itu diulang-ulang. Nah, sekarang saya bertanya pada kita, tubuh manusia menurut pandangan Allah itu disebut tubuh apa? Coba baca Roma 6 ayat 6 ya. Tubuh apa? Tadi sudah kita baca satu ayat hafalan, Roma 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh apa? Tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi tubuh dosa itu artinya apa? Orang yang tidak percaya Yesus, tubuhnya itu menjadi hamba dosa. Ya, seharusnya tubuh ini kan suci ya, melakukan pekerjaan Tuhan. Saya sudah jelaskan ya, orang Israel percaya anggota tubuhnya ada 248 ya, anggota tubuh. Ada tangan, kaki. Kalau ditanya apa gunanya tangan kamu?
untuk melaksanakan perintah Tuhan. Apa gunanya mulut kamu? Untuk memuji Tuhan. Apa gunanya telinga kamu? Untuk mendengarkan firman Tuhan. Apa gunanya kaki kamu? Untuk datang ke gereja. Jadi semua anggota tubuh kita untuk berbuat baik. Ya, tetapi orang yang tidak percaya, tubuh mereka dipakai untuk berbuat dosa. Untuk mencuri, mulutnya untuk berbohong, berkata-kata jahat, ya. Ya, saya pernah menceritakan sebuah kesaksian, bukan? Anak-anak kecil ya di Indonesia banyak yang berkata-kata jahat. Karena waktu kami membesuk di Parit Muksin, yang punya rumah menaruh burung beonya di belakang rumah. Kami tanya, kenapa burung beo kamu ditaruh di belakang rumah? Dia bilang, saya kapok kalau taruh di depan rumah. Kenapa kapok? Burung beo itu waktu dulu saya taruh di depan rumah, tamu saya datang, tamu saya itu dimarah-marahin. Kau goblok. Begitu masuk, dia kaget. Dia tidak pernah mengajar burungnya berkata-kata jahat. Setelah dia selidiki, kenapa burung beonya bisa berkata-kata jahat? Karena waktu dia taruh di depan, banyak anak-anak kecil bermain di depan rumah dia. Sehingga burung beo itu mendengarkan kata-kata kotor yang keluar dari mulut anak-anak. Sehingga terekam oleh burung beo, dan tamunya datang, langsung tamunya dimaki-maki oleh burung beo. Paham? Jadi Yesus mengatakan ya, bahwa dosa 10 hukum itu dilanggar oleh manusia. Orang Yahudi, mereka sombong sekali. Mereka merasa ya bisa melakukan hukum Taurat. Dan Yesus berkata, loh, Allah menilai kita melakukan hukum Taurat. Kita ya tidak membunuh, ya. Tetapi Tuhan Yesus berkata, kalau kamu benci sama orang, kamu sudah membunuh. Kalau kamu berkata ya kepada saudara kamu, goblok kamu, itu sepertinya kamu sudah membunuh dia. Membunuh apa? Karakter dia. Paham? Bisa membunuh lo karakter orang lo dengan kata-kata yang sembarangan kita ucapkan. Ya, di sekolah Alkitab pernah terjadi, ada seorang calon hamba Tuhan, dia belajar untuk menjadi hamba Tuhan. Harusnya dia bisa berkhotbah loh. Tetapi ya dikatakan oleh orang, oh kau tak bisa berkhotbah, kamu hanya bisa menjadi tukang masak. Akhirnya setelah dia keluar dari sekolah Alkitab, akhirnya dia tidak menjadi pembawa firman Tuhan, pengajar firman Tuhan, dia betul-betul jadi tukang masak. Jahat kan mulut orang kan? Bisa membuat orang jatuh. Ya, jadi kita tidak boleh sembarangan berbicara. Nah, Yesus mengatakan, jangan berzina. Kalau kamu memandang lawan jenis dan kamu menginginkannya, itu sudah zina, Yesus mengatakan. Jadi bagaimana Allah melihat hukum Taurat sebagai standar? Ya, sebelum kita melakukannya, sudah dalam pikiran kita ada pikiran jahat, itu sudah dosa. Makanya Yesus ya ditanya, apa yang membuat manusia kotor? Bukan yang kita makan, tapi apa yang keluar ya dari dalam diri kita. Yesus mengatakan yang pertama apa? Pikiran jahat. Apa? Pikiran jahat. Karena orang sebelum berbuat jahat, dia punya pikiran jahat dulu, baru dia bisa berbuat jahat. Jadi kalau kita lihat di sini, konflik sudah terjadi. Penyebabnya apa? Karena di sini dikatakan ada yang namanya tubuh dosa dan tubuh yang tadi kita baca apa? Ayat 24. Tubuh maut. Tubuh apa? Tubuh maut. Kenapa dikatakan tubuh dosa? Tubuh itu harusnya tubuh mulia kan? Nanti kalau kita bertemu dengan Yesus kembali di hari dia datang kedua kali, kita dikasih tubuh mulia, tubuh yang tidak akan lagi pernah berbuat dosa. Tapi di sini lawan dari tubuh mulia adalah tubuh dosa. Artinya tubuh yang harusnya memuliakan Allah, manusia berdosa, menggunakan tubuhnya untuk memuaskan kedagingannya, sehingga dia berdosa, biasa berdosa. Dan tidak ada suatu kemampuan dia untuk memerdekakan dirinya dari dosa. Kemudian yang kedua, kenapa tubuh itu dikatakan tubuh maut? Di ayat yang tadi kita hafalkan. Ya. Aku, manusia malang, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Tubuh maut itu adalah istilah di zaman dulu, bagaimana penguasa yang diktator, dia menghukum orang. Masih ingat? Seperti Roma, kalau tentaranya meninggalkan tugas, dan tentara yang meninggalkan tugas ini ditangkap. Setelah ditangkap, maka tentara yang meninggalkan tugas yang namanya desersi akan diikat dengan mayat. Paham? Jadi mulutnya ketemu dengan mulut, tangannya ketemu tangan, diikat.
Sehingga mayat ini membusuk, membuat orang ini membusuk dan pelan-pelan ia mati. Itu namanya tubuh maut. Tubuh apa? Tubuh maut. Nah, kenapa kita ini yang berdosa disebut tubuh maut? Artinya begini loh, kalau orang yang sudah dihukum sebagai tubuh maut, dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi kecuali menunggu kematian. Artinya begini, tubuh kita harusnya bisa memuliakan Tuhan, tetapi karena orang tidak percaya, sama sekali tubuhnya tidak bisa berbuat sesuatu untuk memuliakan Tuhan. Nah, jadi di sini dikatakan di dalam diri kita ada dosa yang diam di dalam kita. Ini sejak Adam jatuh dalam dosa, seluruh manusia di dalam tubuh kita ada yang namanya gen dosa. Ada apa? Gen dosa, virus dosa. Artinya kita tidak perlu diajar berbuat dosa, kita otomatis bisa berbuat dosa. Betul tidak? Seperti di rumah. Saya lihat ya, keluarga saudari Lucy kan baik ya. Tapi saya pernah tanya kepada Lucy, kamu dengan Acing pernah ribut-ribut nggak? Ya kan? Kelihatannya kan adem ayem. Oh, mereka bilang pernah. Ya kan? Ya kan? Nah, kok bisa begitu? Adakah papa mamanya yang ngajar? Tentu saja tidak. Ya kan? Kenapa bisa? Karena dalam diri kita ada dosa. Nggak perlu diajar mencuri, orang bisa mencuri. Tidak perlu diajar korupsi, dia bisa korupsi. Otomatis. Nah, itu dikatakan dosa diam di dalam kita sebagai Tuhan. Waktu kita tidak percaya Yesus loh. Nah, ini seperti iblis ya. Iblis dan dosa. Kamu tidak boleh undang masuk ke dalam hidup kamu. Begitu orang membuka pintu untuk iblis, ya. Iblis tuh tidak mau jadi tamu. Dengar baik-baik ya. Iblis tidak mau jadi apa? Tamu. Begitu orang itu mengundang iblis, dia datangnya bukan sebagai tamu. Ya begitu dia datang, ya jam 7 dia bertamu, jam 9 dia pergi. Enggak. Dia datangnya bawa koper, bawa apa? Dia langsung ya menjadi tuan rumah dalam hidup kamu. Mengerti? Dia nggak mau pergi lagi. Dosa juga begitu loh. Ya, kalau orang tidak percaya Yesus, ya dia berdosa, itu dosa menjadi apa? Tuannya dia. Dosa bilang, kau berdosa, dia langsung jalankan. Kau berdosa, dia langsung jalankan. Tetapi dikatakan di sini, kita yang sudah melihat keadaan seperti itu, ada konflik, mau berbuat baik nggak bisa, justru tidak mau berbuat jahat, justru berbuat jahat. Itu yang pertama. Penyebabnya apa? Dalam diri manusia ada dosa. Pelajaran ketiga, kalau kamu lihat ya, di dalam ayat yang ke-24 sampai pasal 8 ayat 2, apa itu? Di situ kita bisa belajar penyelesaian konflik. Jadi pertama, adanya konflik. Yang kedua, penyebab konflik karena kita keturunan Adam yang sudah berdosa, di dalam diri kita ada dosa. Kemudian kalau kita lihat ya, di dalam ya, penyelesaian konflik, kalau kita baca di sini, demikian aku dapati hukum ini, jika aku mengendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku, sebab ya di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum yang lain yang berjuang melawan hukum ya akal budiku, dan aku membuat ya diriku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Ya, jadi di sini kita melihat satu istilah ya yang lain yang dikatakan bahwa hukum Taurat ya bisa disebut dengan dua istilah di sini, hukum dosa. Hukum apa? Hukum dosa. Jadi dari hukum Taurat ini kita mengenal dosa apa itu adalah dosa apa. Yang tidak bisa dosa A, orang bilang dosa B. Jelas ya. Itu hukum Taurat, hukum dosa. Nah, kemudian di sini dikatakan juga ada hukum akal budi. Hukum apa? Akal budi. Artinya begini loh. Di dalam akal budi kita itu ada moral yang Allah tuliskan. Secara otomatis kalau orang ya, dia sudah punya pikiran. Misalnya dia mau mencuri. Paham ya? Nah, nuraninya pasti bilang sama dia, kamu jangan mencuri loh. Kalau kamu mencuri, kamu berdosa. Seperti Kain. Ya, dia berpikiran jahat terhadap adiknya Habel. Terus dia berpikiran jahat dan Allah datang pada dia loh. Kain, kamu harus mengatasi pikiran jahat kamu, kalau tidak dosa akan berkuasa atas kamu. Dia tidak mengatasinya sehingga dia bagaimana? Akhirnya membunuh adiknya Habel.
Nah, jadi begini loh, kita punya namanya nurani. Orang Tionghoa bilang apa? Leongsim. Paham? Nah, nurani itu dia sebagai kawan kita. Sebelum seorang manusia berbuat dosa, nurani itu akan menegur dia, jangan. Paham ya? Jangan. Dia sebagai kawan. Itu nurani. Tetapi begitu orang itu berbuat dosa, nurani ini tidak sebagai kawan lagi. Dia sebagai apa? Dia loncat ke atas. Dia menjadi hakim. Kau sudah mencuri. Kau sudah berdusta. Kau sudah membunuh. Kau sudah berzina. Paham? Dia menjadi apa? Hakim. Sebelumnya dia menjadi apa? Teman yang menasihati kita supaya kita jangan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, hukum Taurat disebut hukum dosa. Nah, hukum Taurat juga disebut hukum akal budi. Kenapa disebut akal budi? Karena ada di pikiran manusia. Siapa yang menulis? Tuhan sendiri. Ya, dikatakan orang bermoral dinilai dari 10 hukum. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, ayat 24 sampai 26 sampai 8 ayat 1 dan 2 itu sangat menarik. Dimulai dengan pernyataan. Ayat 24, apa pernyataannya? Aku, bahasa Indonesia mengatakan manusia celaka. Ya, istilah yang lebih dapat dipahami itu aku manusia malang. Kenapa malang? Karena begini ya, apapun yang mau dia kerjakan, kelihatannya sudah hampir berhasil, ternyata tidak berhasil. Ya, orang yang menaati hukum Taurat tidak bisa membuat dia selamat. Contohnya begini, ada seorang sekolah. Dia pada zaman dulu sekolah. Dikatakan, kamu harus tamat SMA loh, baru bisa cari kerja. Begitu dia sudah tamat SMA, dia punya ijazah SMA, dia masukkan lamaran, terus perusahaannya bilang, tidak cukup SMA. Kamu harus ijazah S1, baru bisa diterima kerja. Dia sekolah lagi. Dia dapat ijazah S1, perusahaannya bilang, sekarang ya, tidak lagi kami perlu S1, kami perlu S2. Bisa kerja nggak dia? Nggak bisa. Terus dia belajar lagi S2. Begitu punya ijazah S2, perusahaan itu bilang, kami sekarang mau terima bukan S2 lagi, S3. Terus dia sekolah lagi, S3, dapat S3. Dia lamar lagi, S3. Kamu umurnya berapa? 35. Oh, nggak bisa. Kami mau terima S3 yang di bawah 30 tahun. Malang kan? Dari SMA ditolak, S1 ditolak, S2 ditolak, S3 ada memenuhi syarat, umurnya sudah lewat. Aku manusia malang. Apapun yang kita lakukan untuk hukum Taurat tidak bisa membuat kita berkenan pada Tuhan loh, diterima sebagai bagaimana anaknya. Nah, tapi di sini siapakah, bahasa Indonesia mengatakan yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Artinya siapa yang dapat melepaskan kita dari tubuh maut? Caranya bagaimana Allah melepaskan kita dari tubuh maut? Dijawab di sini, jadi dengan akal budiku, ya, ayat 25, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ini satu jawaban yang penting ya. Melalui ya kedatangan Yesus ke bumi, dia menjadi manusia sejati. Mari kita buka dalam ayat yang kita baca minggu lalu, Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, Allah mengutus putranya, yaitu Yesus Kristus, yang lahir dari seorang perempuan, bahkan anak darah Maria, dan takluk kepada hukum Taurat. Jadi hanya Yesus satu-satunya manusia yang bisa menjalankan hukum Taurat dengan sempurna. Sebagai bukti dia tidak ada dosa. Dari Adam sampai semua manusia di dunia ini tidak ada satupun yang bisa menjalankan hukum Taurat dengan sempurna. Pasti kita pernah melanggar hukum Taurat. Hanya Yesus. Jadi saya katakan minggu yang lalu ya, fungsi dari hukum Taurat untuk orang percaya apa? Seperti tongkat yang memimpin kita bertemu Yesus. Kalau kepada orang tidak percaya, hukum Taurat seperti apa? Pedang yang mematikan. Jadi ya, Yesus menjalankan seluruh hukum Taurat. Dia disunat pada hari ke-8. Waktu dia disalib, ya, dia menyerahkan Maria kepada Yohanes untuk memenuhi hukum ke-5. Jadi waktu orang kusta disembuhkan, dia suruh orang kusta bertemu dengan imam, memberikan persembahan.
sebagai yang dikatakan dalam kitab Imamat ya pasal 13-14. Ya, bukti bahwa orang kusta sudah disembuhkan Tuhan. Jadi Yesus selalu melakukan hukum Taurat sebagai bukti dia tidak ada dosa, artinya dia taat aktif. Taat apa? Aktif. Kalau kamu ditanya, bagaimana Yesus menyelamatkan kamu? Kamu tidak boleh mengatakan hanya dengan dia mati di salib. Tidak loh, itu taat pasif. Yesus menyelamatkan kita dengan taat sempurna. Dengan taat sempurna yang terdiri dari dua aspek. Dia taat aktif, menjalankan hukum Taurat. Kemudian dia taat pasif. Dia disalibkan. Yesaya 53. Tanpa dia mengeluarkan banyak kata-kata. Hanya ada 7 perkataan di atas kayu salib yang dia ucapkan. Jadi pertanyaannya, aku manusia malang. Pernyataan kan? Ya. Kalau mau dikerenkan, aku. Gelarnya MM apa? M? Andi. Siapa? MM. Apa MM? Bukan master management ya. Tapi apa? Manusia malang. Malangnya kayak apa? Cari kerja. Ijazah SMA nggak laku. S1 nggak laku. S2 nggak laku. S3 laku. Udah terlalu tua nggak diterima. Malang. Siapakah yang dapat membebaskan aku dari tubuh maut? Nggak ada jawabannya. Siapa? Nggak ada. Kecuali apa? Syukur kepada Allah ya, oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Yesus itu namanya, Kristus itu gelarnya karena dia nabi, dia imam raja. Tuhan artinya bagaimana? Dia membebaskan kita dari perhambaan dosa. Jadi sebagai penutup di sini, jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Tuhan, tetapi dengan tubuhku, nah di sini ya, aku melayani hukum dosa. Artinya begini ya, selama kita masih hidup di tubuh ini, kadang-kadang kita berbuat dosa. Tuhan tahu kan, makanya dalam doa Bapa kami, bagaimana? Ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni dosa orang yang mereka perbuat pada kami. Makanya di gereja kita, setiap kita berdoa, kita selalu minta pengampunan. Ya, kita tidak bisa berasumsi, oh aku tidak ada dosa. Ya ampunilah kami. Karena kalau kita berdosa, ya tidak minta ampun, ya, doa kita itu nggak diterima oleh Tuhan. Ya, selain walaupun kita berdoa dalam nama Yesus. Jadi di sini kalau kita lihat ya, hukum Taurat itu disebut hukum dosa, hukum Taurat itu disebut hukum akal budi. Hukum Taurat itu yang ketiga, demikianlah sekarang pasal 8 ayat 1 dan 2, tidak ada lagi penghukuman untuk mereka yang ada di dalam Kristus. Jadi penting di sini ya, selalu saya menyapa ya, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus. Ya kan? Selamat malam. Kenapa di dalam Tuhan Yesus? Kalau tidak percaya Yesus, semua manusia sama di dalam Adam. Di dalam apa? Di dalam Adam. Kalau di dalam Yesus kita sudah memiliki pengampunan dosa, kita sudah ya diberi hidup yang kekal, makanya kita bukan hanya ya ada hukum Taurat ya, tapi dalam diri kita ada siapa? Dalam pasal 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup memerdekakan kamu di dalam Kristus. Nah, dari mana? Hukum dosa, hukum maut, hukum Taurat, hukum akal budi. Tapi untuk orang percaya bukan hanya hukum akal budi, tapi hukum Roh Kudus. Jadi Roh Kudus memampukan kita melakukan perintah-perintah Tuhan. Nah, jadi ini pelajaran penting di malam ini, bahwa hukum Taurat itu baik, kita apa? Kita tidak baik. Hukum Taurat itu sempurna, kita apa? Error, ya kan? Tidak bisa hidup sempurna. Tetapi kita lihat penyebabnya apa? Di dalam diri kita ada dosa. Ada apa? Ada dosa. Sudah rusak kita. Tapi kita bersyukur, ya walaupun ya kita punya tubuh yang fana di dunia ini, kita sudah percaya Yesus, kita dulu manusia malang. Ya, tetapi kita dibebaskan dari tubuh maut, bukan hanya tubuh maut, tapi tubuh dosa melalui apa? Pengorbanan Yesus di salib. Dia bukan hanya mati untuk dosa kita, tapi dia bangkit dari kematian, dia punya tubuh mulia, dan dia memberikan kita apa? Roh Kudus. Ya, sehingga kita bukan hanya punya hukum Taurat saja loh. Apa yang kita punyai? Seluruh Alkitab. Seluruh apa? Lebih dari 613 perintah. Makanya setiap hari harus membaca ini.
Hukum Roh Kudus apa? Bukan hanya sekedar 10 hukum, begitu banyak. Termasuk apa? Pergilah kamu, jadikanlah segala bangsa muridku. Ya kan? Lebih banyak ya daripada hukum Taurat. Nah, tetapi kalau kita punya Roh Kudus, kita bisa menjalankannya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam ini. Kami kembali diberi kesempatan untuk belajar dari firman-Mu. Kami mohon kiranya apa yang kami pelajari bisa kami ingat dan kami laksanakan, kami wartakan. Berikan kami kekuatan dan ampunilah kami akan kelalaian kami, ketidaksanggupan kami melakukan apa yang Engkau perintahkan, bahkan melanggar apa yang Engkau larang. Tolonglah kami ya Bapa. Demikianlah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berterima kasih. Amin. Mari kita berdiri, kita memuji Tuhan. Pujian yang terakhir nomor 173. 173. 173. Darah Tuhan dicurahkan, mati menggantiku, menahan sakit derita untuk selamatkanku. Disalib, disalib, ku melihat terang Tuhan, beban berat dosaku lepaslah. Disalib Tuhan ku dapat melihat, kini jantungku pun senanglah. Karena dosa manusia ya telah disalibkan, besarlah kasih rahmat-Nya, tiada bandingnya. Disalib, disalib, ku melihat terang Tuhan, beban berat dosaku lepaslah. Disalib Tuhan ku dapat melihat, kini jantungku pun senanglah. Sewaktu Kristus Tuhanku mati disalibkan, dan reduplah sang surya, bumi pun genaplah. Disalib, disalib, ku melihat terang Tuhan, beban berat dosaku lepaslah. Disalib Tuhan ku dapat melihat, kini jantungku pun senanglah. Tak dapat balas kasih-Nya dengan air mataku, hanya korbankan jiwaku untuk balas kasih-Nya. Disalib, disalib, ku melihat terang Tuhan, beban berat dosaku lepaslah. Disalib Tuhan ku dapat melihat, kini jantungku pun senanglah. Kita tetap berdiri, mari kita menerima berkat. Dan untuk Dia yang berkuasa menjaga kamu tanpa terjatuh, dan menempatkan kamu tanpa celah di hadapan kemuliaan-Nya dengan sukacita besar, untuk satu-satunya Allah yang bijaksana, Juru Selamat kita, adalah kemuliaan, keagungan, kekuasaan, kekuatan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk. Doa teduh. Tuhanmu memberkatimu dan melindungimu.
Tuhan memberkatimu. Tuhan